kesiapan bahan pokok. Alhamdulillah di sini sudah hadir 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah anggota sebelah kiri saya ujung, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Kebangkitan Bangsa, Bapak Ibnu Multajam. Selamat siang, Pak. Yang kedua adalah anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Nevi Juhaini, ya Bu ya. Juhaina, maaf Bu asal sebut. Yang ketiga yaitu dari Badan Pangan Nasional, yaitu Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Bapak Sarwo Edi. Selamat siang Pak. Bapak Ibu sekalian, pemerintah melalui terima kasih atas waktunya dalam pertemuan kita siang hari ini, diskusi dialektika demokrasi, temanya Ramadan 2022 dan kesiapan bahan. Bapak Ibu semua, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sama-sama kita ketahui bahwa hampir setiap menjelang Ramadan sudah menjadi hal biasa jika beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Jadi bulan Ramadan bukan tahun ini saja, sudah dari tahun lalu udah berapa 1.500, pokoknya udah berapa tahun lalu itu udah bulan Ramadan terus. Seperti minyak goreng, beras hingga cabai ayam, beberapa daerah sudah melaporkan adanya kenaikan harga ya barang kebutuhan pokok. Dan kenaikan ini diawali dengan kenaikan harga minyak goreng dengan permasalahan semkerautnya, dan kondisi ini tentu menekan kemampuan bagi masyarakat. Dari penelitian ternyata masyarakat itu paling banyak menggunakan uangnya untuk pangan. Ya, jadi kalau kita bicara pangan naik berarti mengurangi kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat semakin banyak keluar duit untuk pangan. Ya, yang mana lagi dia buat untuk pendidikan, untuk rumahnya. Baru-baru ini di dapil saya ada yang sudah bunuh diri, ya karena masalah ekonomi rumah tangga. Ya tentu jadi prihatin buat kita semua. Gejolak harga menjelang Ramadan Idul Fitri merupakan persoalan berulang. Setiap tahun seharusnya bisa diantisipasi sejak ini. Bahkan kami minta 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu pemerintah sudah siap, jangan sampai naik harga, jangan sampai kejadian minyak goreng, ya, dan jangan sampai barang langka. Ya 6 bulan, bukan sebulan 2 bulan. Jadi stok pangan itu bertahan di 6 bulan. Ya. Namun halnya tadi belum selesai. Ya sebagai bentuk ketidakberdayaan pemerintah beberapa kejadian tahun sebelumnya. Bagaimana pangan itu diproduksi secara mandiri. Lalu ketahanan pangan terakhir. Ketahanan pangan itu terakhir. Karena ketahanan pangan ini bisa dibentuk pangan dari mana saja, tidak harus dari dalam negeri. Negara kita ini subur makmur. Tapi kenapa kita untuk menciptakan kemandirian pangan saja kita masih tertatih-tatih? Karena roadmap-nya ini belum terbentuk, regulasinya sudah ada semua. Bahkan Pak Sarwo Edi ini sebagai pimpinan dari Badan Pangan itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan bertanggung jawab kepada Menteri. Jadi Badan Pangan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pangan pasal 126. Apa tugasnya Badan Pangan? Badan Pangan ini sebagai lembaga pemerintah yang dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara. Dalam hal ini kira-kira ID Food lah. ID Food itu adalah holding BUMN pangan yang menjadi mitra Badan Pangan di samping Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu untuk produksi. Tapi kalau produksi di Kementerian Pertanian dirasa kurang berdasarkan prognosa daripada Badan Pangan Nasional, itu bisa Badan Pangan Nasional memerintahkan kepada BUMN yang tergabung dalam ID Food atau Bulog untuk memproduksi pangan yang kurang itu. Jadi kira-kira burden sharing lah. Jadi produk Kementerian Pertanian ini kurang, itu ID Food bisa memerintahkan melalui prognosanya, bisa memerintahkan kepada badan ID Food atau Bulog untuk memproduksi pangan. Dan bisa memerintahkan juga di samping melaksanakan produksi, BUMN itu ditugasi untuk melakukan pengadaan, penyimpanan,
dan atau distribusi pangan pokok. ID Food ini atau BUMN pangan kita yang tergabung di dalam ID Food Holding ini dan Bulog itu mempunyai peran besar dalam proses distribusi. Saya sebaiknya itu ya bisa menyarankan kepada Badan Pangan yang dalam hal ini yang hadir Pak Sarwo Edi, kenapa kalau misalnya ID Food ini tidak memproduksi minyak goreng. Salah satu BUMN di bawah ID Food ini ditugasi untuk, kalau minyak goreng ini dikategorikan sebagai pangan pokok yang sensitif, itu ditugasi untuk melaksanakan produksi minyak goreng. Karena produksi minyak goreng ini berbagai laporan data itu kan diproduksi oleh swasta, diproduksi oleh pengusaha. Artinya minyak goreng di Indonesia ini dikendalikan oleh pengusaha. Nah, supaya negara hadir, Badan Pangan itu bisa memerintahkan atas nama Presiden untuk Badan Pangan ID Food dan lain dan Bulog yang BUMN itu ada untuk memproduksi atau membuat pabrik minyak sebagai buffer stok kalau sesuatu yang terjadi, dalam hal sesuatu yang terjadi itu fluktuatif seperti ini. Dan tentunya dalam hal ini Badan Pangan Nasional punya neraca pangan yang bagus, sehingga dalam roadmap jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang itu bisa memprediksi, mempunyai prognosa. Karena kan fluktuasi harga itu kan terjadi sudah bisa diduga dalam tahun berjalan itu, yang menjelang Ramadan, menjelang tahun baru, menjelang hari-hari. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan neraca pangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu, mungkin salah satu lontar. Jadi neraca pangan kita itu memang secara secara prognosa dari Januari sampai Desember 2022 itu aman. Itu yang ditandai merah itu yang memang ada impor karena memang produksi dalam negeri kurang. Kalau saya sebut sebagai contoh misalnya beras, itu stok awal 2022 itu ada 5,2 juta ton. Kemudian perkiraan produksi dalam negeri ini, jadi musim tanam 1, 2, kemudian panen 1, 2, 3 gitu ya, itu ada lebih kurang 31,8 juta ton. Kemudian total ketersediaan itu ada 37,8